dibolehkan hanya menghadap barat dan timur. Kalau kita tidak dibolehkan ya barat dan timur itu. Oke. Wahtalifa fi illati dzalika, tapi ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di dalam ilahnya Pak, sebab kejadiannya. Nah ini Pak, inilah kalau kita belajar fikih jadi kita tahu nih ya. Jadi faqila, maka dikatakan di anna sohra, bahwa sesungguhnya ya tempat terbuka atau lapangan terbuka ya kenapa itu ada larangan. Dan sebabnya ini an musallin, ada yang sholat Pak. Siapa yang sholat? Min malakin, dari malaikat, au jinni atau jin, au insin atau manusia. Farubbama wa qabasaru ala fatihi. Jadi nanti mereka akan melihat fatinya kelemaluan orang-orang yang buang hajat. Ini alasannya Pak. Jadi malaikat itu banyak di padang terbuka ya, tempat-tempat terbuka ya, juga jin-jin dan kadang-kadang juga manusia. Nah itu bisa melihat fatinya kita, makanya dilarang di situ ya. Fayatakda, maka mereka merasa terganggu dengan adanya seperti itu. Ya, itu pendapat ulama yang pertama. Tapi yang paling kuat sebenarnya pendapat Imam Nawawi. Qala Nawawiyu, maka berkata Imam Nawawi fi syarah tanbih ya, di dalam syarahnya beliau, syarah tanbih ya. Apa kata Imam Nawawi? Hadza tahlilul dhaifun. Dia mengatakan argumen tadi, argumen bisa dilihat oleh malaikat ya, jin dan manusia, karena tempat terbuka itu bisa kelihatan semua farjinya, kemaluannya, dikatakan dhaif, lemah, kata Imam Nawawi ya. Jadi kata Imam Nawawi lemah, alasan itu nggak bisa dijadikan sebagai hujjah, jadi pedoman kita Pak. Apa kata Imam Nawawi? Wa tahlilus sahihu, argumentasi yang sahih, kata Imam Nawawi apa? Zakarahul Qadhi Husain, sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi Husain. Qadhi itu hakim Pak. Ini hakim mazhab Syafi'i. Qadhi Husain namanya. Al-Baghawi dan Imam Baghawi, Waruyanu dan Ruyan ya, wa ghairihim, dan selain daripada mereka, apa yang menurut mereka tepat. Jadi menurut Imam Nawawi ya, anna jihatal qiblatil muaddimatun, bahwa sesungguhnya alasan yang terkuat karena arah kiblat itu dimuliakan. Logis gak? Logis Pak. Imam Nawawi yang logis Imam Nawawi kalau misalnya berdasarkan tadi, karena ada jin, malaikat atau manusia yang melihat fatinya, itu menurut beliau kurang tepat, argumentasinya doi, lemah. Tapi kata Imam Nawawi, kenapa kita disuruh tidak menghadap ke arah kiblat untuk ketika buang hajat ya, atau membelakangnya ketika di lapangan? Karena arah kiblat itu dimuliakan, diagungkan ya. Fawajabas siyanatuha, jadi diwajibkan kita menghormatinya. Arah kiblat itu wajib kita hormati Pak, gitu loh kata Imam Nawawi, mengikuti pendapat Qadhi Husain, Al-Baghawi dan Imam Ruyani ya, begitu. Jadi penghormatan kepada sohro ya, kepada sohro yang arahnya arah kiblat itu untuk di pengagungan Pak ya. Wa hisal fil bunyani, dan dirukhsahkan. Rukhsah itu di apa ya? Diringankan. Rukhsah itu diringankan apabila kita ada di bangunan Pak, di dalam bangunan berarti di rumah, di gedung ya dan sebagainya. Alasannya apa? Lil masyaqqah, karena kesulitan, sangat sulitnya kita, maka kalau di bangunan dibolehkan. Walaupun WC kita tetap menghadap pada ke arah utara dan selatan, sengaja Pak, kita nggak tetap ya menghormati, walaupun sebenarnya nggak ada masalah kalau kita
arah WC kita menghadap ke barat dan timur, tapi saya yakin WC kita semua menghadap ke utara dan selatan. Nah itu Pak. Bahkan kalau sampai dibangun barat dan timur kita masih protes, ya. Okay. Nah selanjutnya, untuk aku mengatakan pengarang kitab ini, hada ta'wilus Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id. Ya. Jadi yang terkuat ya dari argumentasinya ini menurut pendapat pengarang kitab Kifayatul Ahya, ya, yaitu pendapatnya Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id. Wahtajalahu bihadits Suraqah bin Malik. Jadi hujahnya berdasarkan hadis dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ata ahadukumul baul," apabila telah datang salah satu dari kalian untuk baul, untuk buang air kecil, fal yukrim, maka hormatilah, muliakanlah qiblatullah, kiblatnya Allah. Ya, ajawab jalan, wala yastaqbilul kiblat, dan janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika kalian buang hajat. Jadi pendapat dari pengarang kitab ini berdasarkan hadis ini Pak. Qala wa hadza dhahirun qawiyun. Ini adalah pendapat yang secara dohir terkuat, kita dalam argumentasi di mana apa yang kami